Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit hitam pekat tanpa bintang, hanya bulan pucat yang menggantung rendah, seolah mengawasi dunia dengan tatapan kosong. Junaid menyalakan motor, sesekali melirik ke belakang, memastikan ibunya duduk dengan nyaman. Nafas ibunya berat, dadanya naik turun dengan tersengal. "Ibu tahan sebentar, ya. Kita segera sampai," ujar Junaid, mencoba terdengar tenang meski hatinya gelisah. Klinik langganan mereka biasanya buka hingga larut malam, tapi begitu Junaid tiba, pintunya terkunci rapat. Lampu di dalamnya mati. Ia mengetuk kaca jendela, berharap ada seorang petugas yang masih berjaga. Namun, tak ada jawaban. Sepi. Junaid menggigit bibirnya. Tak mungkin kembali ke rumah. Keadaan ibunya terlalu lemah. Ia menyalakan ponsel, mencari klinik lain terdekat. Matanya menangkap satu lokasi yang asing. Sebuah klinik di persimpangan jalan menuju hutan. Ia ragu sejenak. Lokasinya terpencil, tak pernah ia dengar sebelumnya. Tapi tak ada pilihan lain. Ia kembali ke motor, menyalakan mesin, dan memacu kendaraan ke arah yang ditunjukkan peta. Jalan semakin sepi. Lampu jalan mulai jarang. Hanya beberapa yang masih menyala redup. Bayangan pohon di tepi jalan bergerak-gerak seiring angin malam yang berembus. Semakin mendekati persimpangan, suasana terasa semakin aneh. Klinik itu muncul di hadapan mereka seperti sesuatu yang tak seharusnya ada. Gedungnya tua, cat dindingnya mengelupas, dan papan namanya samar terbaca. Klinik Pratama Rahayu. Lampunya menyala, tapi sinarnya temaram, seperti bertahan dengan sisa-sisa tenaga. Junaid membantu ibunya turun, lalu masuk ke dalam. Begitu melangkah melewati pintu kaca, hawa dingin menyambut mereka. Bau obat-obatan menyengat, bercampur dengan sesuatu yang aneh, bau anyir samar yang tak dikenali. Di meja resepsionis, seorang suster duduk diam. Kepalanya tertunduk, rambutnya menutupi sebagian wajah. Tangannya mengetuk-ngetuk meja dengan ritme tak beraturan. Saat Junaid dan ibunya mendekat, wanita itu tiba-tiba mengangkat kepala dengan gerakan kaku. Matanya gelap, terlalu dalam, seperti lubang tanpa dasar. "Ibu saya sakit," kata Junaid cepat, merasa tak nyaman dengan tatapan suster itu. Wanita itu tidak segera menjawab. Ia hanya menatap ibu Junaid beberapa detik, lalu menggeser selembar formulir ke arahnya. "Isi dulu," katanya, suaranya datar, nyaris tanpa intonasi. Junaid buru-buru mengisi formulir. Jari-jarinya sedikit gemetar tanpa alasan jelas. Saat mengembalikan kertas itu, ia sempat melirik ke sekeliling. Ruangan tunggu itu kosong. Tidak ada pasien lain. Tidak ada suara apapun selain detak jam dinding yang terasa lambat. "Suster, dokternya ada?" Junaid bertanya. Mencoba mengusir rasa tidak enak di dadanya. Suster itu tidak langsung menjawab. Matanya kembali menatap ibu Junaid. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia berdiri dan berjalan ke dalam lorong panjang yang mengarah ke ruang periksa. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Junaid menelan ludah. Ia menggenggam tangan ibunya yang dingin. Perasaan ganjil semakin menguasainya. Entah kenapa, ia merasa bahwa mereka tak seharusnya berada di tempat ini. Namun, sudah terlambat untuk berbalik. Lorong itu panjang dan remang. Lampu-lampu neon di langit-langitnya berkedip sesekali, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di dinding kusam. Junaid menggenggam tangan ibunya erat saat mereka mengikuti langkah suster tadi. Setiap pijakan terdengar nyaring di lantai keramik yang dingin, seperti ada gema samar yang mengikuti. Hati Junaid semakin gelisah. Semuanya terasa salah. Klinik ini sepi, terlalu sepi untuk sebuah tempat yang seharusnya melayani pasien. Tidak ada suara kasak-kusuk dokter atau perawat. Tidak ada aroma khas rumah sakit yang menenangkan. Hanya keheningan yang menekan dada. Di ujung lorong, suster itu berhenti di depan pintu ruang periksa. Tangannya meraih gagang pintu dengan gerakan lambat, lalu membukanya tanpa suara. "Silakan masuk," katanya, suaranya hambar, nyaris berbisik. Junaid membantu ibunya masuk. Ruangan itu sempit, hanya ada satu ranjang pasien, meja dokter, dan lemari tua di sudut. Lampunya redup, membuat bayangan perabotan terlihat panjang dan meliuk di dinding. Dokter itu sudah duduk di kursinya. Pria tua dengan jas putih yang terlihat kusut. Kepalanya menunduk, mencatat sesuatu di atas kertas yang tak jelas isinya.
Saat mereka masuk, ia tidak langsung mengangkat wajah. "Ibu saya sakit, Pak Dokter," kata Junaid. Suaranya sedikit bergetar. Dokter itu masih diam. Tangannya terus menulis. Pena di jari-jarinya bergerak perlahan di atas kertas yang entah berapa lama sudah menguning. Lalu, tanpa peringatan, ia berhenti. Kepalanya bergerak sedikit, seperti baru menyadari kehadiran mereka. Pelan-pelan, dokter itu mendongak. Junaid menahan napas. Mata pria itu kosong, terlalu pucat, seolah darah di tubuhnya sudah mengering. Bibirnya bergerak, tapi suaranya terdengar seperti bisikan jauh. Sakit, seperti yang lainnya. Junaid merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. "Apa maksud dokter?" tanyanya, berusaha tetap tenang. Dokter itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, berjalan menuju lemari tua, lalu membukanya. Aroma anyir mendadak menyeruak keluar. Junaid terkejut. Di dalam lemari itu, tergantung jas dokter yang berlumuran sesuatu yang gelap, nyaris hitam. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Dari luar ruangan. Suara erangan. Junaid menoleh ke arah pintu yang masih terbuka sedikit. Dari lorong, samar-samar terdengar suara langkah kaki terseret. Bukan hanya satu, banyak. Ibunya menggenggam lengannya erat. "Nak, ada orang lain di sini?" bisiknya dengan suara lemah. Junaid tak tahu harus menjawab apa. Perlahan, ia berjalan ke pintu dan mengintip keluar. Lorong yang tadi kosong, kini tak. Lagi sepi, sosok-sosok berdiri di sana bergerak dengan kaku. Wajah-wajah mereka samar di bawah cahaya redup. Tapi satu hal yang pasti, mata mereka kosong seperti lubang hitam. Tubuh mereka kurus dengan kulit yang menggantung. Dan dari mulut mereka mengalir bisikan-bisikan tak jelas. Junaid membeku, salah. Satu dari mereka mulai berjalan. Langkahnya terseret, kepalanya menunduk. Lalu yang lain ikut bergerak menuju ruangan tempat Junaid dan ibunya berada. Jantung Junaid berdetak kencang. Ia menutup pintu cepat-cepat dan menguncinya. Dari luar, suara langkah kaki semakin dekat. Dan erangan mereka semakin jelas. Mereka bukan pasien biasa. Junaid menekan tubuh ibunya ke dinding, mencoba menahan napas. Dari balik pintu, suara langkah-langkah terseret semakin mendekat. Erangan panjang dan tak jelas menggema di lorong. Gagang pintu bergetar, seseorang atau sesuatu mencoba membukanya. "Jangan bersuara, Bu," bisik Junaid ibunya menggenggam lengan Junaid dengan lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya mulai gemetar, kondisinya semakin buruk. Junaid menggigit bibir, berpikir cepat. Mereka tidak bisa diam di sini. Mereka harus keluar, mencari jalan lain. Matanya beralih ke jendela kecil di ujung ruangan. Bisa jadi itu jalan keluar mereka. Tapi sebelum ia sempat bergerak, suara di luar pintu tiba-tiba berhenti. Sunyi. Namun, keheningan itu justru terasa lebih mengancam. Junaid menahan napas. Perlahan, ia mendekat ke pintu, menempelkan telinganya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada langkah kaki, tidak ada erangan. Seolah semua makhluk mengerikan itu lenyap begitu saja. Tapi kemudian, tok, tok, tok. Ketukan perlahan, pelan, tapi terdengar jelas. Junaid mundur, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ketukan itu tidak keras, tidak memaksa, tapi ada sesuatu yang menyeramkan. Di dalamnya, seolah makhluk di luar sana tahu bahwa mereka masih di dalam. Dan kemudian, suara itu berubah. Grrrr, grrrr, seperti suara sesuatu yang meluncur di lantai. Junaid memberanikan diri mengintip dari celah pintu. Dan apa yang ia lihat hampir membuatnya berteriak. Seseorang berdiri di depan pintu. Tidak, bukan seseorang. Makhluk itu mengenakan pakaian pasien rumah sakit. Tubuhnya kurus dan membungkuk. Tapi wajahnya tidak ada. Kulitnya rata dari dahi hingga dagu. Tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya bidang kosong yang seolah pernah menjadi wajah. Kepala itu miring ke kanan, seakan mencoba melihat ke dalam ruangan. Junaid mundur cepat-cepat, jantungnya berdegup kencang. Ia meraih tangan ibunya dan berbisik, "Kita harus keluar dari sini." Satu-satunya jalan adalah jendela kecil di belakang. Dengan cepat, Junaid menarik kursi dan membantu ibunya naik, tapi tubuh ibunya terlalu lemah. Di luar, suara berdecit mulai terdengar, seperti gesekan jari di kayu. Junaid menoleh, makhluk tanpa wajah itu kini meraba-raba pintu dengan tangannya. "Bu, cepat!" bisik Junaid panik. Ibunya berusaha memanjat, sementara Junaid menopangnya.
Namun sebelum mereka sempat keluar, suara gemeretak keras terdengar. Pintu terbuka. Junet hanya bisa menahan napas saat makhluk itu masuk ke dalam ruangan. Gerakannya kaku, seperti boneka rusak. Meski tanpa mata, ia seolah menatap langsung ke arah mereka. Dan kemudian, suara lain muncul. Dari lorong yang gelap, lebih banyak makhluk seperti itu mulai berdatangan. Mereka semua tanpa wajah, dan mereka semua bergerak menuju Junet dan ibunya. Junet menarik tangan ibunya dengan sekuat tenaga. Dengan sisa kekuatan yang dimiliki, ibunya akhirnya berhasil melewati jendela sempit itu. Junet segera menyusul, melompat keluar tepat saat makhluk-makhluk tanpa wajah itu mulai memasuki ruangan. Mereka terjatuh di atas tanah berkerikil di belakang gedung klinik. Napas Junet tersengal, matanya liar mencari jalan keluar. Namun, sebelum ia bisa mengambil langkah lebih jauh, sesuatu menarik perhatiannya. Ada jejak darah berwarna gelap, hampir mengering, membentuk jejak panjang yang mengarah ke pintu belakang klinik yang terbuka sedikit. Seolah ada seseorang yang sebelumnya melarikan diri ke arah yang sama. Junet menoleh ke ibunya yang semakin lemah. Ia harus menemukan jalan keluar, tapi juga harus menemukan sesuatu untuk menyelamatkan ibunya. Jika ada seseorang yang berhasil keluar dari tempat ini sebelumnya, mungkin mereka bisa menemukan petunjuk di dalam. "Bu, tahan sebentar. Kita harus masuk lewat pintu itu," katanya. Ibunya tidak menjawab, hanya mengangguk lemah. Junet menahan rasa takutnya, lalu melangkah mengikuti jejak darah itu. Pintu kayu tua itu berderit saat ia membukanya. Di dalam, cahaya lebih redup dibandingkan bagian depan klinik. Udara di dalam terasa lebih lembab, bercampur dengan bau besi yang kuat. Lorong ini berbeda, lebih sempit, seperti area staf yang tersembunyi. Lalu, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di salah satu dinding lorong itu, ada papan pengumuman yang hampir tertutup lumut. Junet menyipitkan mata untuk membaca tulisan yang samar. Dokter kepala. Dr. Rahman Sukardi Peraturan. Pasien yang sudah masuk tidak boleh keluar. Tidak ada pengunjung setelah tengah malam. Jika mendengar bisikan, jangan jawab 4. Kunci ruangan harus selalu disimpan di dalam kantor dokter kepala. Kata-kata itu membuat jantung Junet berdetak lebih kencang. Tidak boleh keluar, kunci ruangan, matanya beralih ke jejak darah yang terus memanjang. Jejak itu berakhir di sebuah pintu kayu dengan plakat berkarat bertuliskan kantor dokter kepala. Dengan tangan gemetar, Junet memutar gagangnya. Pintu itu terbuka, memperlihatkan ruangan berantakan. Buku-buku berserakan, dokumen-dokumen robek, tergeletak di lantai. Bau anyir semakin menyengat di sini. Di tengah ruangan, ada meja besar dengan laci yang setengah terbuka. Junet melangkah masuk, memeriksa laci itu dengan cepat. Jemarinya menemukan sesuatu, sebuah kunci besi tua dengan gantungan berbentuk tengkorak kecil. Kunci ini, gumamnya. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara lirih terdengar dari sudut ruangan. Junet membeku. Perlahan, ia menoleh. Di sudut, ada seseorang duduk bersandar di dinding. Bajunya berlumuran darah, tubuhnya kaku, dan wajahnya setengah hancur. Namun, bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu dengan suara lemah. "Lari." Junet tersentak. Dari luar lorong, suara langkah terseret mulai terdengar lagi. Makhluk-makhluk itu tahu mereka masih di sini. Tanpa membuang waktu, Junet menggenggam kunci erat-erat, menarik tangan ibunya, dan berlari. Mereka harus keluar dari neraka ini sebelum semuanya terlambat. Junet berlari secepat yang ia bisa, menggenggam erat tangan ibunya yang semakin lemah. Kunci besi tua itu terasa dingin di telapak tangannya, seolah membawa kutukan. Di belakang mereka, suara langkah-langkah menyeret semakin mendekat. Erangan makhluk-makhluk tanpa wajah itu menggema di lorong sempit, mengepung mereka dengan suara, bisikan yang tak bisa dipahami. Mereka sampai di sebuah pintu besi di ujung lorong, satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Junet segera merogoh sakunya, mengeluarkan kunci yang ia temukan di kantor dokter kepala. Tangannya gemetar saat mencoba memasukkannya ke dalam lubang kunci. Klik. Terkunci. Junet mencoba memutar paksa, tapi kunci itu tak mau bergerak. Napasnya memburu. Tidak mungkin, ini pasti kunci yang benar. Di belakang mereka, makhluk-makhluk itu semakin dekat.
Bayangan mereka mulai memenuhi lorong. Tubuh-tubuh kurus mereka bergerak tersentak-sentak. Tangan mereka meraba-raba dinding dengan gerakan tak wajar. Junet memukul pintu itu dengan kepalan tangannya. "Buka! Buka, sialan!" Ibunya terbatuk lemah, tubuhnya nyaris ambruk. Junet segera menangkapnya, mencoba menopangnya agar tetap berdiri. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Jika mereka tidak segera keluar, mereka akan menjadi bagian dari neraka ini. Lalu, sesuatu menarik perhatiannya. Di atas gagang pintu, ada bercak darah kering. Seolah seseorang pernah berusaha membuka pintu ini sebelumnya. Di sampingnya, ada tulisan kecil yang tergores kasar di dinding. "Darah membuka jalan." Junet tertegun. Darah? Ia menoleh ke ibunya yang semakin pucat. Waktu mereka hampir habis. Tanpa berpikir panjang, ia merogoh saku celananya, mengeluarkan pisau lipat kecil yang selalu ia bawa. Dengan napas tertahan, ia menarik lengan bajunya dan menggoreskan bilah tajam itu di telapak tangannya. Darah segar mengalir. Ia menempelkan telapak tangannya ke gagang pintu. Klik pintu itu bergetar. Suara mekanisme tua berderak di dalamnya. Lalu, perlahan, pintu itu terbuka. Junet tak menunggu lebih lama. Ia segera menarik ibunya dan berlari keluar. Udara malam yang dingin menyambut mereka. Klinik itu kini tampak lebih menyeramkan dari luar. Gedung tua dengan jendela-jendela gelap, seolah menjadi penjara bagi makhluk-makhluk di dalamnya. Namun, belum sempat mereka benar-benar melangkah pergi, suara gerak yang mengerikan terdengar dari dalam. Junet menoleh dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal. Dari balik pintu, makhluk-makhluk tanpa wajah itu mulai berhamburan keluar. Mereka tidak bisa berhenti di sini. Dengan sisa tenaga, Junet menggendong ibunya dan berlari menuju motornya yang masih terparkir di tepi jalan. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin. "Rum!" Ban motor berdecit saat Junet memacu kendaraannya meninggalkan tempat terkutuk itu. Dari kaca spion, ia melihat sosok-sosok itu berdiri di batas cahaya, seolah tak bisa keluar dari area klinik. Dan saat motor Junet melaju semakin jauh, klinik itu perlahan menghilang. Seolah tempat itu tidak pernah ada. Junet menoleh ke ibunya yang kini bersandar lemah di punggungnya. Napasnya masih ada meski lemah. Mereka selamat. Tapi jauh di dalam hatinya, tempat itu masih ada, masih menunggu. Masih mengincar jiwa-jiwa yang tersesat di malam hari. Dan mereka yang pernah masuk ke dalamnya tidak akan pernah benar-benar bebas. Dari luar lorong, suara langkah terseret mulai terdengar lagi. Makhluk-makhluk itu tahu mereka masih di sini. Tanpa membuang waktu, Junet menggenggam kunci erat-erat, menarik tangan ibunya, dan berlari. Mereka harus keluar dari neraka ini sebelum semuanya terlambat.